Langkah awal kalau Anda ingin menulis, saya pikir teman-teman di sini juga sudah pasti bisa menulis dan pasti pernah menelurkan sebuah atau membuat sebuah karya tulisan. Pasti pernah kan ya, walaupun itu cuma hanya diary atau nulis diary Anda, pengalaman gitu. Itu saya anggap sudah sebagai sebuah karya. Yang paling penting ketika Anda ingin benar-benar terus mendapat ide dan bisa menyelesaikan tulisan Anda, itu adalah banyak baca. Itu aja kunci utamanya setiap penulis. Mau nulis fiksi, mau nulis opini, mau nulis jurnal ilmiah, mau nulis skripsi sekalipun, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, yang paling penting adalah banyak baca dulu. Kalau nggak banyak baca, ya nggak akan bisa gitu. Dapat ide dari mana? Banyak baca, nonton film, itu berpengaruh sih. Banyak bacanya, tapi jangan banyak baca berita online ya, tapi yang benar-benar baca gitu, yang buku gitu kan, yang kemudian itu membuka wawasan Anda tentang ide-ide yang baru, yang kemudian dia juga akan memperkaya bahasa tulisan Anda. Ada orang yang menulis itu dengan satu sudut pandang, dua sudut pandang. Ini kan saya pikir cara menulis seperti itu adalah style ya, atau gaya penulisan sendiri. Saya menulis JMT atau semua cerpen-cerpen saya itu kebanyakan, hampir 70%-nya adalah sudut pandang orang pertama. Karena saya itu nggak bisa memposisikan diri sebagai aktor yang lain, gitu, orang yang lain. Kecuali saya banyak berinteraksi dengan orang lain atau baca buku. Saya pengen bikin karakter barista. Di JMT ini ada karakter barista namanya Om Gino. Maka saya tuh sering kumpul sama teman-teman saya yang punya kafe di masa itu, di zaman itu. Ngobrol tuh biar saya tahu gimana sih sudut pandang si pemilik kafe atau seorang barista, misalnya gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa menurut saya gaya penulisan yang seperti itu rumit gitu. Maka yang paling mudah untuk diri saya sendiri adalah menulis dari sudut pandang orang pertama, keakuan, tentang pengalaman hidup. Boleh nulis tentang pengalaman hidup, tapi yang saya garis bawahi, pengalaman hidup itu akan habis juga gitu. Terus kamu kalau udah nggak punya pengalaman hidup, mau ceritain pengalaman hidup apa gitu? Ya pengalaman hidup itu kan dalam artian tuh menceritakan dalam satu novel cerita Anda dari kecil sampai gede misalnya. Di situ ada alur cerita yang menurut Anda itu menarik, misalnya bapak Anda bandar narkoba, ibu Anda AP gitu ya. Pokoknya intinya begitu. Ini bisa diceritakan jadi buku memang satu. Tapi setelah itu kan nggak ada lagi nih. Maka sebenarnya mencari ide yang paling bagus adalah dengan banyak baca. Karena itu tadi, kalau Anda cuma nulis tentang pengalaman hidup, dia akan habis gitu di waktu nggak tahu kapan. Tapi tidak masalah juga ketika Anda ingin memulai dengan menulis dari pengalaman hidup ya. Ya diary itu kan pengalaman hidup ya. Itu bisa dikembangkan juga sebagai sebuah tulisan. Kemudian tuh harus jelas motivasinya apa. Anda tuh pengen nulisnya kenapa? Pengen terkenal. Kalau zaman dulu saya punya motivasi yang paling utama adalah pengen terkenal gitu. Pengen terkenal tuh bukan secara nasional jadi artis atau jadi selebgram, nggak gitu. Zaman itu nggak ada selebgram gitu. Zaman itu WhatsApp aja kagak ada, 2008 nggak ada. BBM doang. BBM tuh masuknya 2009. Jadi kita tuh ya kirim pesan biasa. Jadi eksistensi yang saya inginkan di waktu itu adalah eksistensi di lingkup kampus gitu. Bagaimana saya membangun branding diri saya. Zaman itu saya udah ngomongin branding, bahwa saya bukan orang yang pintar gitu. Kuliahnya standar aja, nggak ngerti apa-apa. Bodoh banget gitu ya di zaman itu, dan saya nggak punya kekuatan lain untuk membangun branding diri saya selain misalnya saya harus menonjolkan skill menulis saya, karena di masa-masa SMA itu saya memang juga sering nulis, tapi itu hanya untuk kesenangan pribadi gitu. Jadi saya baca cerpen di majalah-majalah remaja, kemudian saya mencoba menulis ulang dengan tema yang sama tapi dengan alur cerita yang berbeda. Kemudian saya anggap itu sebagai motivasi awal saya, gimana caranya. Dan di masa itu adalah orang-orang yang begitu tuh disenangi oleh banyak orang gitu. Eksistensi yang seperti itu disenangi oleh banyak orang. Disenangi dosen tuh bukan dalam artian gue suka sama lu, gue mau jadi pacar. Zaman segitu kan dosen-dosen juga masih banyak yang single ya. Nggak gitu. Eksistensinya itu satu, pengen orang melihat saya sebagai orang yang punya kemampuan juga gitu. Zaman segitu masih sering diremehkan gitu, cantik kagak punya otak gitu kan, itu pasti. Jadi gimana caranya supaya apalagi teman saya tuh banyak laki-laki, padahal juga nggak cantik-cantik amat gitu ya. Ini orang-orang begini nih, cewek-cewek begini nih nggak benar. Nah itu yang nggak saya suka gitu. Gimana caranya saya menunjukkan eksistensi diri saya dengan cara yang positif, yaitu ikut nulis.
Waktu itu memang kemudian awal mulanya dengan cara siapa sih yang kenal tulisan saya? Nggak ada juga yang mau muat tulisan, karena saya bukan siapa-siapa ya. Cara satu-satunya saya adalah, motivasinya udah jelas nih, saya mau membangun branding diri saya seperti itu. Saya nulis, kemudian saya print out, saya kasih ke teman-teman saya. Itu nyata itu. Beberapa teman saya yang suka baca itu saya kasih, ini aku bikin cerpen, coba baca, bagus nggak cerpennya, kurang apa? Atau kasih ke teman-teman yang dia emang senang dekat dengan saya, nggak tahu kenapa, kemudian dibacain dong. Atau teman-teman yang pintar, saya bikin cerpen begini, kurangnya apa, sudut pandangnya gimana gitu. Itu sering banget, dan itu intensitasnya sangat sering gitu. Nulis, kemudian saya print sendiri, saya kasih teman saya untuk baca, kayak gitu terus. Tujuannya satu, supaya saya tahu kekurangan dari tulisan saya itu sebenarnya apa. Karena nggak punya editor, karena bukan penulis ya. Kemudian yang paling penting adalah punya style menulis atau gaya menulis. Gaya menulis itu saya tuh nggak bisa ya menjelaskan dengan jelas. Gaya menulis itu kayak apa ya? Kayak gaya pakaian itu. Anda tuh biasanya pakai kaos doang, kemudian pakai celana jeans. Itu kan gaya pakaian Anda gitu. Gaya style Anda tuh ya begitu, mau kapanpun taste Anda ya akan begitu gitu. Ada dulu di sini namanya Mas Kotak, tahu ya? Yang sekarang di Jakarta jadi penulis FTV sama istrinya. Mas Kotak tuh stylenya ya udah gitu, datang pakai celana pendek jeans, robek-robek, pakai kaos, luarannya kemeja kotak. Makanya dia dipanggil Mas Kotak. Ya itu udah stylenya begitu, ini kayak gini nih. Udah gitu, stylenya gitu. Gaya menulis tuh udah ya kayak gitu doang gitu. Ketika orang baca tulisan Anda, dia udah tahu nih tulisannya Atika gitu. Dan ini sebenarnya tuh akan lengket bukan hanya untuk menulis cerpen doang atau fiksi. Karya ilmiah pun tuh bisa dilihat dari situ. Misalnya kamu mau beli TA, yang jual teman saya dulu kuliah, dan banyak banget orang yang beli TA ke dia nih. TA tuh skripsi ya. Dan kita tuh udah tahu nih yang nulis begini, oh oke, ini kayaknya si dia yang bikin. Kita udah tahu gitu gaya menulisnya tuh gini. Bahkan dosen saya juga gitu. Pernah suatu hari teman saya datang ke saya, dia bilang gini, "Tik, coba benerin deh ini bab analisisnya." Waktu itu saya masih S2. Kenapa? Kayaknya aku udah mulai dicurigain mengerjakan TA dari jurusan. Banyak banget mahasiswa yang minta tolong ke dia karena dia tarifnya murah, cepat, dan dia sendiri belum lulus pada saat itu. Dan style menulisnya begitu gitu, analisisnya kayak gitu. Ada kemudian teman-teman yang datang minta cariin dari awal, temanya nggak tahu, konfliknya nggak jelas gitu ya. Kayaknya aku udah mulai dicurigain nih, kayaknya gimana kalau kamu yang analisis aja gitu. Supaya apa? Biar nggak ketahuan gitu. Karena dia punya style menulis sendiri dan itu nggak bisa dibohongin dan tidak bisa dirubah. Kayak Anda baca, coba Anda search aja cerpen Atika Celarasati, itu kan muncul tuh di Times Indonesia tuh banyak. Style menulisnya ya udah gitu-gitu doang. Dengan alur yang kadang tuh nggak terduga karena tidak pernah saya pikirkan. Nah, ini kalau misalnya penulis yang benar-benar penulis itu akan berbeda ya jalannya sama saya. Dia akan memikirkan, ini kan ada jelas nih, mencari ide, brainstorming, hubungannya sama banyak baca, kemudian ini, pikirkan jalan cerita. Ini sebenarnya banyak kemudian penulis yang memang udah memikirkan dari awal sampai akhir akan seperti apa gitu. Kalau saya memang ketika mengerjakan JMT itu dari awal sampai tengah itu terstruktur ya, karena dipaksa seperti itu supaya idenya nggak habis. Jadi bab satunya saya mau cerita tentang asal usul Juria. Ini saya tulis di kayak di note yang bisa ditempel tuh, apa, stick note ya. Kemudian bab satunya ini, bab 2-nya ini, bab 3-nya ini di whiteboard. Kemudian bab 1 saya mau cerita tentang kepribadian Julia misalnya gitu. Kepribadian Julia ini melingkupi dari apa, saya tulis lagi di bawahnya. Supaya nggak kehabisan ide. Tapi itu berjalan cuma sampai di tengah cerita gitu. Bahwa kemudian karena kebiasaan nulis saya nggak terduga, jadi ya udah nulis, dan kebiasaan nulis cerpen. Karena nulis cerpen itu kan juga nggak banyak, jadi saya nggak pernah memikirkan awal sampai akhir. Akhirnya JMT itu kata orang seperti menggantung, padahal sebenarnya itu nggak menggantung. Saya selesaikan tapi dengan apa ya, dengan alur cerita yang nggak saya rencanakan gitu, yang saya rubah. Ya mendadak aja karena saya nulis, kemudian saya pengen alur cerita berhenti seperti itu, ya udah saya hentikan. Nah sebenarnya kalau dalam menuliskan alur cerita yang jelas dari awal sampai akhir dengan stick note itu mempermudah banget. Tapi saya tidak pernah praktikkan itu untuk menulis cerpen ya, karena cerpen itu kan cuma 2-3 halaman ya.
2 halaman tuh udah banyak banget. Saya tuh kalau kirim ke Malang Pos, mereka tuh selalu kembalikan karena kepanjangan. Mbak, kepanjangan mbak, dipotong aja deh. Biasanya kalau udah mereka suruh potong, saya nggak mau, karena itu juga menguras waktu ya. Sudah nulisnya lama, banyak waktunya yang juga terbuang, kemudian saya harus memotong lagi gitu. Menulis sedikit tuh jauh lebih susah ketimbang Anda menulis banyak. Makanya ada sebutan omong kosong, tong kosong nyaring bunyi ya. Karena emang banyak ngomong itu lebih mudah ketimbang Anda harus ngomong singkat, padat, dan jelas gitu. Itu juga berlaku untuk karya ilmiah, bahwa kemudian karya ilmiah yang singkat, padat, jelas tuh jarang banget didapatkan karena jauh lebih susah nulisnya ketimbang. Ini ada yang udah ngerjain skripsi ya? Ada kan? Itu biasanya bab berapa itu? Setelah bab 1, bab 2, bab 3 kan metodologi. Anda jurusan apa? Bab 4-nya itu kan biasanya menjelaskan tentang kayak apa ya, gambaran umum itu. Itu kan biasanya orang tuh ambil aja banyak-banyak, isiin yang banyak supaya skripsinya banyak, halamannya banyak gitu ya. Terjadi untuk menulis disertasi saya itu juga gitu. Banyak teman-teman yang kemudian terjebak untuk menuliskan semua hal. Itu adalah bukti bahwa ngomong panjang lebar tuh jauh lebih mudah ketimbang harus menyingkat jadi kecil gitu. Nah, nulis cerpen tuh juga kayak gitu sebenarnya. Tapi cerpen tuh menurut saya jauh lebih enak sih ketimbang novel. Novel ini memang benar-benar memberatkan kehidupan saya gitu. Kalau udah di kontrak penerbit terus suruh nulis novel, saya tuh agak males gitu. Kayak bukan aku banget gitu ya. Kemudian udah gaya menulis ya. Itu akan terlihat dari setiap tulisan Anda. Semakin sering Anda nulis, semakin terasa juga gaya nulisnya seperti apa. Ada juga gaya nulis yang gua lo gitu ya. Kalau aku nggak bisa tuh nulis yang kayak begitu karena itu memang bukan aku banget gitu. Saya selalu menulis tentang sudut pandang orang pertama dengan bahasa aku. Karena memang itu lebih egoistik, karena memang saya ingin memasukkan misalnya tokoh pertama itu yang kebanyakan memang egois gitu. Kemudian mencari ide, jelas mencari ide itu hubungannya sama brainstorming. Makin banyak baca, makin idenya makin banyak. Makin sering, kalau malas baca nih, kayaknya aku lagi malas baca, nggak apa-apa, ya udah nonton film bisa. Itu juga saya lakukan gitu kan. Gimana mau banyak baca mbak? Soalnya kan baca itu bosenin, males. Ini pasti banyak nih penyakit males ya. Emang iya, baca itu males. Saya juga gitu. Tapi jadi habitnya karena dipaksa di awalnya. Jadi setiap hari itu saya punya maksimal bacaan itu paling sedikit ada 10 lembar. Paling sedikit 10 lembar, paling banyak 100 lembar. Itu kalau bukunya bagus banget. Jadi kayak harus saya paksakan habis gitu. Nah, itu target. Kalau Anda sedang menulis sesuatu, lalu sekarang merasakan stuck, mungkin Anda harus cari ide yang baru. Banyak baca lagi, banyak ketemu orang, banyak jalan-jalan. Jalan-jalan tuh nggak harus jalan-jalan traveling itu enggak ya. Jalan-jalan aja di sekitar Anda. Saya itu paling senang jalan kaki, nggak tahu kenapa. Dulu waktu di Sinden saya pernah jalan kaki karena mencari ide produksi. Waktu itu pentas keliling, saya ketua produksinya. Saya jalan kaki dari depan Masjid UMM tuh sampai Batu. Sampai sana dijemput sama anak-anak. Ngapain? Tidak apa-apa, pengen jalan-jalan aja, cari ide. Atau duduk-duduk di mana yang Anda suka. Sekarang kan anak zaman sekarang tuh kalau nulis harus di kafe. Sambil bawa iMac. Pakai MacBook. Ya enggak? Gayanya gitu. Enggak apa-apa, itu kan juga cari inspirasi gitu ya. Di kafe sambil lihat barista. Ujung-ujungnya tulisannya tentang kopi dan senja. Ya enggak, ini pasti ada yang kopi dan senja. Apaan sih? Anak kopi ya. Tapi JMT itu terpengaruh itu loh. Di masa itu memang kopi-kopian tuh lagi rame gitu. Tapi nggak banyak juga sih. Mungkin yang zaman itu cuma Fosco, DW Coffee, itu aja. Dan kita kan satu jaringan, jadi mungkin agak-agak kenal. Nah, terpengaruh dari situ, tapi nggak banyak di JMT. Kemudian mendalami tema yang dipahami, ini penting banget. Ketika nulis tuh harus tahu. Saya pernah menyelesaikan tulisan untuk Atlesta. Tahu Atlesta ya? Atlesta tuh bilang waktu itu saya mau bikin buku. Nggak tahu waktu itu produsernya atau apanya, saya nggak ngerti. Prialangga, tahu Prialangga nggak? Nah, itu teman deket saya itu. Dia bilang, Atlesta mau bikin buku, Tik. Kamu mau nulis nggak di bukunya Atlesta? Boleh mau nulis di bukunya Atlesta. Pilih deh temanya apa gitu. Waktu itu dia punya album apa, saya nggak ngerti. Kemudian ya udah aku pilih tema judul lagunya yang Sofia aja gitu. Kemudian saya tulis tuh
jelas bahwa saya pengen nulis Sofia ini tentang pembunuhan seorang pria. Judul aslinya adalah Matinya Seorang Pria judulnya. Tapi karena itu adalah buku dari kumpulan judul-judul lagu, maka itu diganti jadi Sofia. Maka dari itu saya harus mendalami tema pembunuhan. Pembunuhan yang kemudian orang ini bunuh terus dia buang, kemudian gimana caranya dia menghilangkan kayak jejak-jejaknya gitu. Saya harus belajar itu gitu. Gak mungkin kan saya ngomong pembunuhan, saya menghilangkan jejak seolah-olah detektif, ngomongin detektif datang ke situ bantu, tapi saya nggak tahu itu gimana gitu, gimana cara kerja detektif, gimana cara kerja polisi, gimana cara kerja orang-orang yang tiba-tiba mengetahui pembunuhan itu kan saya harus pahami banget gitu. Tapi nggak mungkin kan saya keluar cari orang yang pengen, ya saya kan nggak se-ekstrim itu ya, kemudian saya bunuh orang supaya saya merasakan gimana sih rasanya ngebunuh orang gitu kan, supaya saya bisa tuliskan di dalam buku, nggak gitu ya. Cara satu-satunya adalah mendalami tema itu dengan nonton film. Itu paling gampang. Kalau serial killer itu kan banyak banget ya pembunuhan. Nah, saya dalami dari itu. Tapi Atlesta gagal. Jadi gagalnya adalah buku itu tidak jadi diterbitkan. Mungkin karena menerbitkan buku itu kan kalau nggak lewat penerbit yang benar-benar kan menghabiskan banyak uang ya. Mungkin itu ya. Jadi nggak jadi. Kemudian saya take over, tulisan saya ambil. Kemudian saya terbitkan di Times Indonesia dengan judul Matinya Seorang Pria itu. Itu serial pembunuhan. Sebelumnya juga ada pembunuhan. Saya tuh memang suka ya di situ. Bulan Dingin, judulnya Bulan Dingin. Saya anggap itu sebagai cerpen saya yang bagus banget. Saya nggak ngerti kenapa di antara semua banyak cerpen saya yang dimuat, Bulan Dingin tuh menurut saya yang paling saya sukai gitu. Karena di situ saya menyelipkan sedikit pengalaman disakitin laki-laki. Kemudian gimana setiap orang yang disakiti tuh pengen banget loh ngebunuh. Punya nggak? Pembunuh itu kan rasa ingin membunuh itu kan sebenarnya harfiah dimiliki setiap orang gitu. Tinggal bagaimana kita menekan perasaan itu gitu, karena ya itu tadi mungkin sholat apa segala macam dan memang tidak psikopat gitu ya. Saya sering bilang gitu bahwa kemudian kalau misalnya pembunuhan itu kan sama kayak ungkapan kalau pembunuhan itu legal, maka mungkin di dunia ini semua orang itu bakal habis dibunuh orang lain kali ya, karena saking jengkelnya gitu. Misalnya Anda ditinggal pacar selingkuh, itu kan ada rasa bunuh aja nih cowok gitu ya. Saat itu saya merasakan hal itu gitu, gimana kepengen banget ngebunuh orang gitu. Cara satu-satunya adalah supaya nggak jadi sakit ya, saya tuangkan ke dalam tulisannya, itu Bulan Dingin. Dan Bulan Dingin itu banyak dipuji oleh beberapa teman-teman wartawan karena katanya alurnya itu nggak ketebak gitu. Tapi saya pikir ya ketebak aja gitu. Karena saya juga tidak pernah menuliskan awal sama akhir seperti yang saya bilang tadi ya, saya menulis lepas aja gitu. Saya tulis apa yang pengen saya tulis, pengalaman saya tentang apa yang saya rasakan, kemudian saya campur dengan pengalaman orang lain, saya campur lagi dengan ide-ide yang saya dapat dari buku, nonton film. Kemudian saya pengen mengakhiri cerita itu dengan keadaan seperti itu. Jadi Bulan Dingin itu akhir ceritanya adalah saya mutilasi, saya simpan di balik tembok gitu, tembok kafe. Tapi kalau dari awal sampai akhir nggak akan tahu gitu bahwa ternyata nih orang kenapa disebut Bulan Dingin kalau misalnya nggak baca dari awal sampai akhir gitu. Jadi sebenarnya saya tuh pengen memberitahu kalau menulis cerpen itu dengan gaya saya itu tidak terstruktur gitu. Saya nggak tahu itu cara yang salah atau nggak. Ya itu cara yang salah menurut saya. Karena tidak banyak kemudian penulis yang menulis dengan cara itu. Karena kembali lagi saya bilang, karena saya tidak menulis untuk mata pencarian utama saya gitu. Yang memang saya harus di-push untuk menulis. Kalau saya harus di-push supaya nggak kehabisan ide, ya saya harus mengikuti rule gitu. Rule penulisan. Gimana saya harus menulis dari bab 1, bab 2 sampai bab akhir itu dengan sistematis. Yang kemudian saya juga sudah harus tahu akhir ceritanya nanti gimana. Itu kan supaya tidak kehabisan ide. Saya lebih senang menulis tuh ya apa adanya aja. Jadi kalau misalnya hari ini saya lagi kepikiran pengen bunuh orang, ya saya tulis tentang cerpen pembunuhan misalnya gitu. Tapi ya dengan ide-ide yang saya harus tahu dulu, temanya juga saya harus tahu dulu gitu. Kemudian ini kalau misalnya poin pikirkan jalan cerita, mulai menulis dan mintalah penilaiannya, menurut saya itu adalah bisa teman-teman jalankan, bisa juga tidak. Saya pikir untuk teman-teman yang biasa menulis, dia akan tahu gitu bahwa kemudian dalam alur cerita itu ada maju dan mundur gitu ya. Kemudian ada campuran.
kemudian dalam setting itu gimana. Mungkin di bab 1 kita harus membicarakan setting. Sebagai orang yang biasa menulis, walaupun tidak punya karya itu kan kalau bahasa sekarang itu karya itu yang orang tahu gitu ya. Pasti akan paham bahwa di dalam sebuah cerita tuh harus ada unsur-unsur itu. Unsur yang saya tulis di dalam ini, unsur intriksiknya gitu yang memang harus ada di dalam sebuah cerita. Saya pikir itu saya nggak akan jelaskan lagi gitu ya, bahwa karena ya itu tadi, karena itu memang sudah harus diketahui gitu kan. Ini bukan penulis pemula, pasti udah pernah menulis juga semua. Itu saya juga jelaskan tentang agar terlihat mudah, Anda harus bisa memulai dari pengalaman, kemudian bisa membiasakan menulis dan dengan target ya, bahwa sehari itu saya harus menyelesaikan diri pribadi. Nggak ada yang tahu gitu kalau sehari itu saya nggak akan baca. Saya tuh suka sombong kalau di sosmed saya. Jadi saya foto buku apa yang sedang saya baca, dan saya punya sanksi sosial gitu, bahwa jika saya nggak selesaikan buku ini dalam waktu yang sudah saya tentukan, karena saya harus review itu ya, review apa yang sudah saya baca, maka orang-orang yang di Facebook saya terutama itu akan melihat saya sebagai seorang yang ngomong doang gitu. Di Facebook saya itu saya batasi teman-temannya itu cuma teman-teman masa lalu itu kayak teman-teman S1 gitu, dosen S1, dosen S2 yang dia tahu bahwa saya itu memang menulis gitu dan membaca juga buku. Kalau misalnya nggak saya selesaikan, maka branding diri saya yang seperti itu akan hilang gitu ya. Nah, ini yang menjadi kemudian target yang dibiasakan. Kemudian sensitif terhadap keadaan. Ini bukan hanya sekedar menulis fiksi ya, menulis karya ilmiah pun kayak begitu. Saya sering bilang ke mahasiswa, kan pekerjaan sampingan saya itu dosen. Saya bilang ke mahasiswa kalau ngerjain tugas mata kuliah saya, misalnya bikin makalah tentang kajian sosial atau apa, kenapa sih kok cari temanya jauh-jauh? Kenapa harus di lokasi yang jauh banget, misalnya di bawah gunung, Merapi, di Lawang? Ini kan jauh banget. Saya ngajarnya kan di UIN. Anak-anak UIN semester baru itu kan dia harus di asrama ya, selama 1 tahun. Dan sangat susah gitu kalau dia harus datang ke sebuah lokasi dan mau observasi kalau jauh. Saya bilang Anda tuh harus peka sama permasalahan di sekitar kita gitu, sensitif. Bahwa kemudian di Merjosari, di belakang UIN aja itu banyak banget permasalahan sosial yang harus diselesaikan. Kan itu tinggal bagaimana kita melihat sebuah permasalahan aja ya. Sama kayak nulis cerpen gitu, atau menulis fiksi, menulis novel gitu. Kenapa kok idenya selalu jauh-jauh? Misalnya saya pengen lokasi di mana ya, di Swiss atau di mana yang padahal Anda tuh tinggalnya nggak di sana gitu. Anda tuh tinggalnya di Malang jauh pula, ngomongin Swiss, kagak pernah ke sana gitu kan. Ini kan nggak sensitif gitu, bahwa kemudian kalau mau nulis tentang fiksi itu juga bisa dari sekitar kita gitu, lingkungan sekitar kita ini. Saya kadang juga menulis cerita pendek itu idenya dari Twitter. Dulu tuh saya sering ikutin, zaman dulu ya, tapi saya sekarang udah nggak pernah main Twitter lagi. Zaman dulu saya pernah ngikutin Fiksi Mini. Jadi dia tuh nge-tweet, zaman dulu kan Twitter itu cuma 150 kata kah? Saya lupa tuh. Dia harus nge-tweet sebuah fiksi pendek ya sebanyak itu doang sampai habisnya Twitter itu ya. 150 apa 200 saya lupa. Yang kemudian orang itu sudah bisa menilai dari gimana sih awal dan akhir sebuah cerita dari sebuah tweet pendek itu. Saya tuh sering ngikutin itu karena menurut saya itu menarik banget gitu. Dan banyak cerita-cerita yang juga lahir dari itu, dari ide mereka, bahwa misalnya genteng begini doang tuh bisa jadi masalah gitu, yang kemudian genteng coklat, kotor, hitam itu bisa jadi setting lokasi gitu, yang kemudian itu bisa jadi masalah, yang itu juga bisa diperlebar lagi, diperpanjang menjadi sebuah cerita pendek, asal peka gitu kan. Peka ini penting loh, apalagi laki-laki harus lebih peka kan, ya kan ada biasanya laki-laki harus lebih peka, belajar peka, yang susah peka. Tapi kebanyakan penulis tuh laki-laki loh, penulis kondang banyak banget laki-laki. Bernard Batubara, saya pernah ngisi penulisan sama Bernard tuh zaman tahun berapa saya lupa. Kemudian siapa lagi yang penulis cowok tuh, banyak kan. Terus pengen cerita apa lagi? Nggak ada. Kalau saya bilang, saya tadi sempat cerita bahwa kemudian masalah
ada novel-novel yang kemudian diterbitkan melalui self publish ya, ya. Itu juga pernah saya lakukan gitu waktu zaman tahun 2011. Saya pernah self publish novel saya sendiri. Itu novel pertama kali yang kemudian saya itu malu-malu sendiri kalau baca gitu. Kayak apa ya, kayak bodoh gitu. Itu bukan novel sih, itu kumpulan cerita pendek. Padahal ceritanya juga nggak jelek-jelek banget, tapi menurut saya itu adalah sebuah hal yang bodoh menurut saya. Tapi itu sebuah pembelajaran yang luar biasa, bahwa kemudian menurut saya self publish itu adalah keegoisan saya semata gitu, pengen jadi penulis dengan bakat yang ala kadarnya menulis, kemudian saya terbitin sendiri. Terus ketika saya lihat nggak ada yang beli gitu, yang beli beberapa, ada yang beli tapi 7 orang mungkin ya, cuma 7 orang yang mungkin saya pikir nih kayaknya orang-orang terdekat doang gitu, yang tidak memenuhi selera pasar. Ada memang penulis yang kemudian benar-benar mengikuti selera pasar ya, ada yang layak nggak sih tulisan saya dibaca gitu, isinya itu loh maksud saya, sesuai nggak dengan keadaan masyarakat sekarang ngomong kayak gitu. Nggak mungkin kan kalau saya nerbitin buku. Kalau self publishing mungkin boleh aja gitu, ketika zaman sekarang saya masih ngomongin masalah kiri, komunis, masalah PKI, mungkin boleh gitu. Tapi kalau secara umum diterbitkan secara nasional kan nggak boleh, karena memang pasar tidak meminta itu dan negara membatasi itu gitu. Karena suatu hal yang memang kita ketahui bersama gitu kan, sejarah masa lampau yang kelam gitu kan, yang kemudian saya pikir dari keegoisan saya menerbitkan buku secara pribadi, saya belajar bahwa saya nulis untuk eksistensi diri, tapi cukup kalau saya diketahui orang banyak ya alhamdulillah, nggak diketahui orang banyak ya sudah gitu, nggak peduli amat. Saya terus nulis tuh dari situ. Kemudian saya meredam tulisan saya supaya nggak terlalu sering di-up di media cetak. Memang juga nggak banyak di masa itu, tapi tetap aktif menulis. Saya tulislah tulisan saya itu, saya posting di Facebook. Zaman itu kan lagi rame-ramenya Facebook, catatan itu ya. Saya tulis di situ. Saya buka untuk umum, jadi semua orang bisa nulis. Dan di masa itu tuh tahun 2009 saya sudah pakai blog pribadi, waktu itu atikachandra.com. Tapi sekarang mati karena memang tidak terdevelop dengan baik. Tulisannya arsipnya dari 2008, memang tulisan yang banyak banget di situ, yang semua orang bisa visit, bisa baca. Nah, penerbit saya itu menemukan saya pertama kali itu dari situ, dari sebuah cerpen yang di-share banyak banget, namanya Surga Banjir. Surga Banjir ini di-up oleh media online mainstream, Times Indonesia, Malang Times, dan Malang Post waktu itu. Banyak banget yang kemudian meng-up si tulisan Surga Banjir ini dalam berapa tahun, yang kemudian itu ditemukan oleh penerbit JMT sekarang ini, yang kontrak lagi sama saya satu novel lagi. Dari situ mereka cari kontak email saya, kemudian mereka menghubungi saya, mereka bilang saya mau kontrak kamu untuk nulis novel dengan bahasa yang sama, dengan cerita yang sama tentang agama. Kayak Surga Banjir ini cerita tentang seseorang yang udah mati, kemudian dia di surga itu kebanjiran. Dia bilang gini, waktu hidup saya itu susah, kebanjiran di Jakarta, di surga kebanjiran lagi gitu ya. Tapi bedanya adalah di surga itu banjirnya airnya bersih banget gitu, beda sama di Jakarta ya, bau penyakit. Nah, saya membandingkan itu gitu kan, mereka tuh senang gitu, bahwa kemudian saya kok kelihatan kritis banget tentang agama gitu, padahal bukan kritis sih ya, masalah ketidaktahuan aja tentang apa yang harus dibicarakan masalah agama atau tidak. Kemudian dia kontrak saya di situ. Dari situ saya pikir, oh mungkin berarti saya udah layak gitu, udah layak untuk menulis lagi dan diketahui banyak orang. Jadi sekarang itu kalau nulis aja gitu, pesan saya kalau nulis aja sebanyak-banyaknya. Mau itu diterbitkan atau enggak, peduli amat gitu ya. Suatu saat tuh pasti akan menemukan kayak gitu loh, titik terangnya gitu. Saya sering dibilangin ibu saya waktu kecil, kalau kamu suka nyanyi aja keras-keras di pinggir jalan setiap hari. Dia bilang mau pulang sekolah lagi santai-santai nyanyi, siapa tahu ntar ada produser lewat terus seneng sama suaramu gitu. Dia bilang gitu. Terus siapa tahu ntar lu diajakin rekaman, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang gini, nggak mungkin banget gitu ya, itu kayak nggak mungkin gitu ya, nyanyi teriak-teriak, dan untungnya saya nggak bisa nyanyi. Nah, yang saya lakukan ternyata kemarin ketika saya refleksi diri saya, oh iya ya kemarin saya sedang melakukan itu gitu, dengan cara yang lain, nulis aja sebanyak-banyaknya, upload aja sebanyak-banyaknya, mau itu bodoh, entah itu nggak jelas apa Twitter ya, tapi capek juga ya Twitter.
Kalau saya sering nulis tuh di Snapgram, itu saya sorot. Tapi pembicaraan sekarang saya itu lebih banyak ke arah politik. Karena memang expert saya di situ ya. S1 sampai S3 saya kan ilmu politik, partai politik. Saya sering mengedukasi perempuan khususnya, atau ibu-ibu yang, ya jadi gimana ya, Instagram saya itu isinya nggak melulu orang-orang pintar gitu. Ada ibu-ibu yang tidak teredukasi, yang senangnya sosialita doang gitu ya. Yang kemudian gampang kemakan hoax. Dari situ saya punya ide, oh gimana kalau saya edukasi perempuan-perempuan ini lewat Snapgram saya dengan bahasa yang mudah. Saya itu kan nggak pernah pakai bahasa resmi. Bahkan JMT ini juga bukan tulisan yang bahasanya resmi. Bahkan nulis opini pun saya nggak pernah pakai bahasa resmi. Yang itu mungkin banyak disukai banyak kalangan, termasuk ibu-ibu. Yang kemudian ibu-ibu tuh sering, oh iya ya bener ya, apa yang diomongin sama Mbak Atika gitu. Mereka bisa sebarkan dari situ. Tapi sekarang saya batasi, saya nggak nulis cerpen di situ karena memang bukan segmen saya di Twitter untuk nulis kayak gitu. Kalau di Facebook mungkin masih segmennya itu sih, orang-orang itu. Tapi beda-beda. Cerpen itu juga udah lama sih saya nggak nulis. Ya makanya saya bilang nih, kayaknya kamu salah deh yang undang saya gitu ya. Karena saya emang tidak terstruktur gitu. Dan memang bukan penulis yang, ayo kamu nulis terus setiap hari terus. Kalau zaman dulu emang iya, zaman-zaman seusia teman-teman ini gitu. Karena egoisme eksistensi ya. Oh, saya pengen eksis dengan cara menulis. Tapi lama-lama kan saya aus dimakan waktu juga gitu. Bahwa kemudian ternyata kalau ngejar passion tuh nanti ujung-ujungnya jadi ojol gitu. Saya sering bilang tuh ke teman-teman saya, ngejar passion, ternyata passionnya nggak menghasilkan uang apapun gitu. Terus lupa kuliah, ujung-ujungnya jadi ojol loh. Itu saya bilang kayak gitu. Maka kemudian passion tuh ya passion gitu. Tapi di masa sekarang saya lebih juga mengutamakan untuk mencari materi gitu. Mencari materi juga penting gitu. Eksistensi juga penting. Dan itu kalau sejalan tuh bakal bagus banget. Ada yang kemudian, oh kalau misalnya hobi dan passion itu bisa menghasilkan uang, kenapa? Iya kalau lagi beruntung. Lagi beruntung. Kita kan nggak tahu beruntung atau enggak gitu ketika kita ngajar itu. Kalau saya mungkin fokus di nulis, saya juga pikir saya nggak akan laku gitu penulis. JMT ini diterbitkan 5.000 eksemplar dan habis memang. Tapi habisnya itu juga dalam waktu yang lama, sekitar 2 tahun. Dan tidak dicetak ulang karena memang tidak memenuhi selera pasar. Bukan memenuhi selera pasar sih, jadi nggak ada request lagi dari pasar untuk mencetak ulang. Padahal habis gitu. Ya kemudian ini saya sedang berpikir ulang lagi bahwa kalau saya mau bikin cerpen bikin novel sekarang, saya harus yang ngikutin selera pasar gitu. Saya pengen yang kayak gitu. Yang kemudian ini bisa dibaca oleh banyak kalangan. Kalau JMT ini memang mudah dibaca. Nanti mungkin ada yang belum punya, nanti saya kasih gratis, saya bawa banyak, bisa dibaca. Apa yang Anda baca dari JMT itu adalah rupa dari tulisan saya yang biasa saya tulis gitu. Mudah dimengerti karena saya ini bodoh. Zaman dulu S1 itu juga saya sering mengatakan diri saya bodoh karena emang bego ya. Saya nggak bisa pakai bahasa ilmiah, maka saya harus pakai bahasa yang paling sederhana. Yang kemudian tidak banyak juga orang pintar di dunia ini sebenarnya. Maka tulisan saya bisa diterima dan dicerna banyak orang. Menuliskan opini pun di masa itu saya nggak suka pakai bahasa ilmiah. Sampai sekarang, kalau disuruh nulis opini, misalnya untuk Politika Malang, itu saya nggak pernah pakai bahasa ilmiah. Saya selalu pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti, yang lebih friendly, bahasanya kayak gitu, lebih easy going gitu ya. Sampai Pak Nurudin kemarin tuh ngubungin saya, dia bilang kamu ada naskah buku nggak? Naskah buku yang yang ilmu pengetahuan banget tapi bahasanya bahasa kamu gitu, bahasa yang anak muda, bahasa yang mudah dimengerti banyak orang, segala segmen bisa baca. Saya bilang saya ada Pak, tapi cuma 20 lembar gitu. Dia bilang gini, udah ini saya tungguin, pokoknya kapan kamu selesai saya minta, dia bilang gitu. Tapi nggak saya kerjakan karena memang sekarang tujuan saya bukan di situ gitu, ada yang lebih penting dari itu. Jadi saya tidak melulu mengikuti keegoisan ya. Tapi kalau teman-teman memang di masa sekarang memang butuh eksistensi yang begitu, menggebu-gebu nggak apa-apa. Siapa tahu nanti bisa jadi penghasilan juga gitu ya. Dan memang ternyata keberuntungannya ada di situ gitu. Kalau saya sekarang sih enggak. Makanya salah kan, harusnya Anda datanginnya itu Bernard Batubara gitu-gitu ya, Ayu Utami, penulis-penulis yang beken-beken tuh di Malang. Kan ada juga tuh Mas Denny Mishar tuh juga kan, sastra Malang. Ya, itu kan dia penulis ya. Nulis puisi, nulis prosa, nah itu bagus tuh kayaknya karena mereka memang jualannya itu gitu. Karena mereka melakukan itu, mereka adalah praktisi yang memang menjual buku, punya penerbitan juga kan mereka tuh Pelangi Sastra Malang.
dan kemudian pengalamannya untuk menulis pasti lebih banyak karena mereka memang berkecimpung di situ gitu. Kalau saya ya saya menulis tapi ya apa ya, ya udah nulis aja gitu. Kalaupun saya besok sekarang kan saya kerjanya di Hasta Group tuh jadi program manager. Selama ini jadi program manager terus. Jadi saya jadi program manager tapi saya juga nulis cerpen gitu. Orang mengenal saya itu, tapi lebih banyak orang mengenal saya sebagai seorang dosen. Nggak tahu nih brandingnya gimana ya, ancur-ancuran. Jadi penulis enggak. Untuk kalangan UMM mungkin dia akan mengenal saya sebagai orang yang menulis. Tapi kalau orang-orang di luar itu setelah saya S3 pasti mereka tuh taunya saya adalah dosen. Dosennya LB. Tapi untuk dunia kreatif yang baru, orang-orang pasti mengenalnya saya adalah orang yang bekerja di Hasta Group gitu. Jadi gitu. Jadi ya susah gitu jelasinnya.